dan macam-macam Pak. Jadi kita tuh udah berapa kali ngundang berapa orang, seperti kemarin tuh yang banyak tuh Pak yang datangnya hadir pas saya jadi moderator, Pak Dahlan Iskan kemarin waktu itu kita sempat interview gitu di acara kita, ngobrol-ngobrol. Ada juga jalan inspirasi dari apa kemarin kita ngundang juga Muti Hafid dan beberapa lainnya. Jadi saya merasa senang sekali Pak Eko bersedia hadir karena Pak Eko ini highly recommended sama Ivan. Ivan ini teman kita sejak dari lama. Jadi dia bilang saya butuh pembicara nih. Saya bilang sama Ivan kan, iya Pak Eko aja langsung gitu. Karena Pak Eko ini udah gini kan. Dan siapa Pak Eko pas dikasih link, wow saya langsung excited, langsung gembira gitu. Senang sekali bisa bergabung. Mungkin patah dua kata saya mau berikan pada co-founder Jalar dulu untuk menyampaikan semacam pemantik lah gitu Pak. Silakan Mas Adi. Jangan saya lah, Pak Sus aja nih gantian, ntar kalau saya terus orang bosan. Pak Sus. Oke Pak Sus, bersedia nggak Pak Sus? Oh Pak Sus nggak ada, ya udah lu aja Dit. Ya udah saya aja deh. Tengah aja saya Bang, diam. Enggak, terima kasih Pak Eko atas kehadirannya. Ya, Jalar ini seperti yang Dimas bilang tuh platform bareng-bareng Pak. Jadi alumni-alumni pelajar yang dari luar negeri pulang ke Indonesia masih punya semangat yang tinggi untuk berkontribusi untuk bangsa, tapi belum ada platformnya. Sehingga kemudian kita buat platformnya lah. Platformnya namanya Jalar, Jaringan Alumni Luar Negeri. Sampai saat ini yang bergabung ke grup Telegram Jalar itu sudah hampir 950 orang, Pak. Jadi ada 950 orang yang terlibat dalam komunikasi-komunikasi yang ada di Jalar. Sampai saat ini kegiatan kita itu ada beberapa kegiatan seperti sekarang, webinar ataupun Zoom. Kemudian juga yang kedua itu kegiatan kita itu ada yang namanya Jalar Scholarship Program. Jadi kami itu membantu Pak siswa-siswa yang kesulitan untuk bersekolah SMA dan SMK, terutama yang ada di pelosok-pelosok. Itu juga udah kita jalankan programnya. Kemudian juga ini kita sekaligus menawarin nih dan sekaligus mengenalkan ke Mas Wikan, Pak Eko dan lain-lain. Kita punya program namanya Jalar Menulis terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan. Itu kalau misalnya ada teman-teman alumni yang pengen menulis, kemudian tulisannya kita publikasikan, itu bisa nanti ke Jalar. Kurang lebih itu sih Pak. Oh iya, kita juga ada Dimas ini Pak, selain berpendidikan tinggi, beliau sekarang kerja dan dulu kuliah sama saya di Jerman dan di Swiss. Beliau juga instruktur silat Pak. Jadi instruktur silat, karena beliau instruktur silat, kita buat program namanya Silat Online. Kita semua ini muridnya Dimas nih Pak. Jadi tagline-nya Stay Fit During COVID. Nah, gitu. Itu Pak mungkin dari kita. Terima kasih Pak Eko sekali lagi. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat manfaat dan belajar banyak dari Pak Eko hari ini. Ya, terima kasih Dim. Ya, makasih Adit atas pembukanya. Ya seperti teman-teman telah ketahui, hari ini tema kita adalah peluang pengembangan teknologi digital di Indonesia. Jadi saya pengen menekankan setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Eko, saya ingin kita sedikit membahas tentang blockchain dan juga Bitcoin ya. Karena salah satu prestasi yang saya baca dari Pak Eko ini, beliau ini sudah menggunakan Bitcoin sejak 2009, which is bagi saya itu sangat luar biasa karena setahu saya white paper-nya Bitcoin itu ditulis tahun 2008, dirilis 2008. Dan waktu itu hanya orang-orang yang nerd lah, yang betul-betul hanya niche gitu, suatu peluang yang sangat kecil sekali. Dan saya ingin sekali diskusi dan juga mendengar ceritanya Pak Eko, bagaimana Pak Eko ini bisa ketemu Bitcoin dan bagaimana bisa mengerti blockchain. Dan bagaimana Pak Eko ini bisa percaya, karena sampai sekarang image orang-orang itu tentang blockchain dan Bitcoin hanya untuk money laundering, atau ini kalau di segi agama bilang haram, ini judi, ini spekulasi dan segala macam. Jadi mungkin kita tidak akan membahas segi agamanya, tapi mungkin kita membahas dari segi teknologinya gitu. Jadi oleh itu saya senang sekali bisa ketemu sama seseorang yang bisa saya bilang saya satu pikiran lah dengan beliau dengan soal masa depan blockchain ini yang sangat cerah sekali gitu. Dan saya ingin terus belajar bagaimana blockchain dan Bitcoin ini bisa mempengaruhi
Indonesia ke depannya gitu. Apakah sudah digunakan, apakah belum, apakah nanti bagaimana, apalagi kita menghadapi krisis sekarang kan, kuartal ketiga di Indonesia ini, bagaimana dari segi ekonomi dan segala macamnya. Mungkin begitu Pak, kira-kira Pak Eko pembukanya. Mungkin saya serahkan pada Pak Eko, kalau Pak Eko mau share screen atau bagaimana, bisa? Ya, baik Pak Dimas. Pak Di, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk teman-teman yang lain, salam kenal. Saya Eko Fajar. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Dimas. Sebentar ya, saya share screen ya. Bahwa saya bukan pengguna, mengenal Bitcoin ini dari tahun 2009 awal. Jadi white paper 2008, 2009 saya mulai memakai Bitcoin. Bitcoin itu purely memakai Bitcoin itu kenapa? Kok tiba-tiba dia minta latihan mobil? Mau di-mute semua. Di-mute ya? Bentar. Termute ya? Yang lain Pak Eko jangan di-mute, yang lain tolong dia di-mute suaranya. Ya, jadi saya Pak. memakai, ya baik, saya memakai itu Bitcoin itu dari tahun 2009. Saya ngelihat dari segi teknikalnya memang sangat menarik. Kenapa saya dari awal memang belajar, saya secara teknikal, secara keilmuan, saya berdasarnya adalah computer science. S1, S2, S3 computer science. Hanya saya juga belajar secara otodidak mengenai ekonomi. Jadi belajar mengenai paham ekonomi Marxisme itu gimana, mengenai paham ekonomi yang liberal itu gimana, terus paham ekonomi yang seperti di Austria itu seperti apa, dan lain-lain saya belajar secara otodidak. Dan saya juga dari awal memang dari tahun lulus SMA ya, jualan daging halal di Jepang karena terpaksa. Nah, jadi memang Pak, mohon maaf sebentar Pak dipotong. Share screen-nya telah hilang lagi Pak. oh, share screen-nya hilang. Oke, baik, sebentar. Nah, dari itulah saya melihat bahwa Bitcoin ini sesuatu yang menggabungkan antara konsep ekonomi, kriptografi, dan ya computer science pada khususnya, pada umumnya yang bagi saya waktu itu cukup fresh. Nah, dari itulah saya mulai masuk dan mempelajari Bitcoin bukan hanya dari economic background-nya, tapi sampai kodenya saya baca. Bukan hanya white paper, sampai kodenya saya baca. Dan bagaimana, waktu itu memang saya early adopter. Orang yang memakai Bitcoin pada waktu paling cuma 20 orang aja. Yeah. Sedunia. Kenapa sampai 20 orang? Saya mining pertama kali Bitcoin itu di laptop. Laptop itu saya mining. Saking nggak ada yang mining. Hasil mining apa? Saya bagi-bagikan lagi. Nah, setelah itu ada orang beli pizza pakai 2.000 Bitcoin apa 20.000 Bitcoin. Nah, itu setelah saya itu. Jadi waktu itu sampai nggak ada. Nah, pada waktu itu bagi saya Bitcoin itu adalah joke ya, guyonan bagi orang komunitas. Nggak mungkin ini. Ternyata satu hal yang besar saya pelajari, guyonan satu kelompok itu bisa dianggap serius oleh kelompok lain. Jadi walaupun waktu semua orang anggap guyonan, proof of concept, ini ternyata ketika itu dilempar ke masyarakat, banyak yang menanggapi serius. Dan akhirnya Bitcoin sampai sekarang. Saya pada peak-nya waktu itu sampai punya 2.000 Bitcoin. Ya, 2.000 Bitcoin, kalau sekarang saya masih punya, saya udah miliarder itu ya. Cuman waktu itu saya punya 2.000, habis aja lose interest, saya udah tarik lagi, kenapa lose interest? Saya udah mengerti kodenya, mengerti paham ekonomi, dan akhirnya udah nggak tertarik lagi, saya lupakan.
Sampai ketika tahun 2014-an ya Bitcoin, kita itu satu Bitcoin sekitar 20 juta rupiah. Saya ingat, oh ya saya dulu punya Bitcoin. Dan saya balik lagi, oh ya akhirnya saya jual semua. Nah itu waktu itu ada investasi yang nomor 2 paling menguntungkan yang pernah saya selama hidup saya. Masya Allah. Nomor 2. Nah, saya hari ini akan berdiskusi ya mengenai peluang di era digitalisasi dunia ekonomi. Nah, terutama terkait blockchain dan desentralisasi. Ini karena di sini ini lulusan luar negeri semua ya, dan saya berharap ini menjadi trigger bagi para lulusan luar negeri, trigger untuk memikirkan lebih jauh. Terutama di sini ada yang kuningnya, yang berwawasan Nusantara. Jadi sebetulnya, ini kan ada teknologi yang memang mungkin neutral, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya sehingga bisa berwawasan Nusantara. Berwawasan Nusantara ini bukan berarti Pancasila dan lain-lain, tapi bahwa teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia secara merata. Karena saya melihat banyak teknologi yang impor, notabene impor kita telan bulat-bulat itu sampai sekarang belum bisa dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebagai contoh GSM lah. GSM itu teknologi yang kita telan bulat-bulat, tapi sampai sekarang masih ada saudara kita di pelosok yang belum bisa menikmati itu. Nah itu sebagai contoh gimana kita bisa sebagai lulusan, sebagai anggota Jalar, rekan-rekan saya berharap bisa setelah mendengarkan presentasi ini, bisa berpikir lebih jauh bagaimana agar tren baru di dunia komputer IT ini, komputer science ini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Jangan sampai nanti cuma orang-orang kota besar saja yang bisa menikmatinya. Kira-kira seperti itu. Nah, agenda dimulai nanti saya punya 20 menit ya kira-kira ya. Mungkin ya, Pak, nanti saya akan overview dunia pembayaran dunia internet, lalu apa itu aplikasi terdesentralisasi, apakah itu bisa suatu alternatif. Terus yang terakhir ini yang menjadi trigger mungkin tema dari presentasi ini adalah agar wawasan Nusantara teknologi itu apa kira-kira. Baik, kita mulai dari Bitcoin itu sendiri. Kita tahu apa network structure di antara financial dan internet itu cukup berbeda. Yang namanya dunia finansial sampai sekarang itulah top down. Kalau kita lihat perbankan, mungkin ada sebagian besar yang percaya teori konspirasi yang paling memegang itu IMF ya, atau World Bank dan IMF. World Bank itu MLM-nya adalah bank sentral. MLM-nya bank sentral adalah bank besar. Di bawah bank besar itu ada bank BPRS. Di bawah BPRS ada koperasi-koperasi. Nah itu MLM dari teknologi finansial, dari financial structure. Jadi ada bank sentral dan lain-lain itu semuanya menganggap orang konspirasi itu semuanya berlink untuk menguasai dunia. Teori konspirasinya nggak perlu kita percayai, itu terserah bagi orang gimana menginterpretasinya. Tapi secara network memang seperti itu, bahwa sistem pembayaran, sistem transaksi, sistem keuangan pada dasarnya itu top down yang ada di dunia ini. Yang sekarang berada itu bukan berarti dulu seperti itu. Sekarang itu semuanya top down. Yaitu yang memegang bank sentral, menteri keuangan dalam satu negara ya, lalu berkoordinasi antar bank sentral, dan itu dudukan mereka dalam suatu institusi disebut IMF dan lain-lain. Dan dibandingkan dengan itu, internet lain cara berpikirnya. Internet itu siapapun boleh masuk, siapapun bisa terkoneksi, dan siapapun setara. Saya kalau punya uang dan punya keahlian, pada detik ini bisa membuat servis seperti Google. Walaupun nggak ada yang pakai ya, tapi pada dasarnya secara teori saya bisa membuat servis seperti Google, dan Google tidak bisa mencegah. Lain dengan bank, saya misalkan sekarang punya uang dan punya kemampuan, mau membuat bank aja nggak boleh. Saya membuat bank tiba-tiba ditangkap langsung. Itu perbedaan antara internet dan dunia finansial. Dunia finansial pada dasarnya centralized authority, dunia internet adalah distributed participation, semua bisa masuk, semua
Dan di situ muncul service, muncul paradigma baru. Nah, ini terjadi mismatch sebetulnya. Nah, mismatch ini apa yang bisa menjembatani? Sebagian berpikir mungkin blockchain bisa menjembatani. Nah, apa yang menyebabkan itu mismatch? Kita misalkan di sini banyak orang IT, mungkin banyak orang teknologi ya. Ada beberapa aspek yang membuat itu mismatch. Misalkan user node relation antara centralized authority yang tightly connected, distributed participation loosely connected. Loosely connected kapanpun bisa pergi, kapanpun bisa masuk, kita tidak bisa percaya. Node-to-node relation, central authority with delegation. Distributed participation adalah distributed opportunistic. Kita nggak bisa menjamin bahwa suatu node atau suatu host di internet itu selalu tersambung. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi memang terjadi mismatch ini. Lalu apakah mana yang terbaik? Saya tidak tahu yang terbaik yang mana. Hanya yang bisa kita pahami sekarang bahwa kecepatan di distributed application, kecepatan inovasi, kecepatan munculnya paradigma baru itu adalah di distributed participation. Kalau kita tarik lebih jauh, centralized authorities atau command economy, seperti komunis itu kan command economy dibanding yang liberal. Ekonomi liberal, command economy itu akan jauh lebih lambat, mungkin dia efisien, tapi jauh lebih lambat daripada yang distributed liberalis ekonomi yang semuanya bisa bergerak dengan bebas. Jadi yang mana lebih baik saya tidak tahu karena itu pilihan masing-masing. Cuman yang pasti kalau kita lihat dari aspek kecepatan, dari aspek inovasi dan lain yang distributed participation itu lebih cepat, lebih baik. Nah, mismatch ini mungkin di bridge dengan distributed ledger atau blockchain teknologi. Itu mungkin salah satu paradigma yang bisa kita coba di situ. Nah, terkait Bitcoin sendiri, sebenarnya Bitcoin sendiri itu teknologinya apa sih? Banyak yang berpikir teknologi Bitcoin itu untuk pembayaran dan lain-lain. Tapi sebetulnya di dalam Bitcoin itu ada 3 aspek yang penting, yaitu ada aspek monetary system, ada aspek digital identity-nya, ada yang teknologi yang dua-duanya dibangun dengan teknologi yang disebut blockchain. Blockchain itu ada teknologi yang pertama kali diperkenalkan oleh Bitcoin yang intinya dia bilang kita tidak perlu percaya pada satu orang, tapi yang penting kalau kita melakukan konsensus dan semoga semua yang berkonsensus maka ya udah itu kebenaran yang kita ambil. Intinya berpikir seperti inilah. Tidak mungkin ada kemufakatan buruk pada sesuatu konsensus. Percaya seperti itu. Nah, itu adalah apa teknologi Bitcoin. Nah, ini kalau kita telisik lebih lanjut, monetary system itu ada yang nama digital money, network money distribution, algorithmic money supply, dan money measurement di situ. Itu Bitcoin. Lalu kedua, blockchain ada distributed ledger, smart contract, smart property, dan public timestamping. Nah, inilah sebetulnya yang teknologi yang ada di Bitcoin yang bisa dipakai, bukan kita memakai Bitcoin-nya, tapi memakai teknologi ini untuk membuat service baru kepada masyarakat. Udah ada lanjutannya. Nah, yang menarik sebetulnya adalah yaitu mengenai distributed ledger ini di Bitcoin, dan banyak orang berpendapat bahwa distributed ledger ini merupakan distribution yang mungkin akan mengubah landscape service internet di masa mendatang. Apa yang mungkin dibuat dengan distributed ledger itu yaitu decentralized application atau DApp sekarang. Itu mulai ke arah situ. Kalau sekarang kita berpikir mengenai application, selalu kita berpikir decentralized authority. Ada seseorang, ada di server, kita mengakses server itu, lalu mengakses dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sekarang sebagian besar application seperti itu. Database, search engine, dan lain sebagainya. Nah, menurut beberapa orang, dan banyak orang yang penganut sistem decentralized application, itu tidak sesuai dengan internet, dengan semangat internet yang semua orang boleh masuk. Jadi, application pun harus terdistribusi, yaitu application yang tidak menggunakan central server.
Nah, bagaimana membangunnya, bagaimana paradigmanya itu sesuatu yang betul. Tapi intinya adalah dengan adanya distributed application ini, maka bisa diharapkan permasalahan central application itu akan hilang. Contoh permasalahan centralized application. Pernah nggak kita ke bank atau ATM, maaf offline? Nah, pernah nggak kita tuh? Kalau saya sering tuh. Atau jangan ATM, kita datang ke bank cabang branch ya, cabang suatu bank besar di Indonesia. Pas mau ngambil uang, Pak, maaf offline. Nah itu terjadi tuh. Dan kayak itu ada ciri-ciri failure, ciri-ciri kegagalan dari centralized. Nah itu diharapkan tidak akan terjadi pada distributed application. Nah lalu kita masuk ke uang. Nah ini menarik juga kalau kita melihat uang. Kita biasa memakai uang kartal ya, uang kertas, uang receh, uang logam, koin dan lain-lain. Lalu sekarang mulai kita memakai e-money, electronic money, OVO, credit card, GoPay dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari bahwa sebetulnya e-money sekarang dan layanan sekarang pun masih centralized. Nah, itu bayangkan dengan uang kartal kita yang decentralized. Uang kartal kita itu ketika kita bertransaksi cash, itu yang namanya central server bisa langsung. Nah, ini juga merupakan suatu tantangan ketika kita ingin mendigitalisasi uang, seharusnya seperti ini. Nggak perlu kita melakukan aplikasi yang tersentralisasi, tapi masing-masing pelaku, masing-masing aktor itu seperti halnya kita memakai uang kartal sekarang, tanpa harus ke BI setiap kali atau tanpa harus ke server setiap hari, dia bisa melakukan transaksi. Kenapa ini penting? Bayangkan misalkan terjadi bencana dan kita memakai misalkan GoPay sekarang. Terjadi bencana, kita pakai GoPay, uang kita ada di GoPay. Wah, walaupun kita punya puluhan juta di GoPay, tapi tidak bisa tersambung ke central server, kita waktu jadi orang miskin. Lain kalau kita punya cash pada waktu itu, cash kita bisa tetap pakai. Nah, itu ada sesuatu merupakan aplikasi distributed application yang bisa dipakai untuk menggantikan sesuatu yang memang secara nature dia harus terdistribusi. Nah, jika uang itu menjadi distributed application, lalu apa yang berubah terhadap uang itu? Ada yang namanya programmable money. Kalau saya orang komputer science, yang namanya algoritma plus data structure, nama program itu cuman yang namanya adalah algoritma dan data structure, itu aja. Setelah itu dia akan menjadi program, menjadi Android, menjadi browser, menjadi operating system dan lain. Tapi ujungnya itu adalah hanya algoritma dan data structure. Terbayangkah suatu dunia jika ada uang yang merupakan dia data dan ada sesuatu, maka dia akan jadi apa? Nah ini yang mungkin bisa kita itu kan ya, itu menjadi kalau menurut yang saya yakini itu akan menjadi programmable money, yaitu programmable money. Uangnya sekarang itu cuma data kan, 1.000, 2.000, 3.000 itu berdata, tapi uang itu tidak bisa kita program untuk melakukan apa. Nah kalau kita punya yang namanya distributed application yang bisa melakukan transaksi, maka uang itu bisa menjadi sesuatu yang terprogram, yaitu mempunyai value store yaitu data structure, mempunyai kontrak atau algoritma yang bisa memverifikasi keabsahan uang itu tergantung pada keabsahan script, keabsahan data, dan keabsahan eksekusi. Contoh-contoh algoritma yang bisa dilakukan atau service baru yang bisa dilakukan dengan menggunakan programmable money. Yang misalkan deposit contract, escrow request, assurance contract atau warisan, external state contract, trading contract, atau multi-party lottery. Itu adalah contoh-contoh, misalkan service deposit. Kita ingin kita punya WiFi, dan kita ingin menjual service WiFi itu ke orang yang datang. Nah, nanti kalau sekarang apa yang kita lakukan, dua-duanya itu harus menjadi, misalkan customer-nya GoPay. Customer-nya GoPay, dan satu harus menjadi punya merchant account. Lalu dari situ kita nggak bisa otomatis tuh.
kita harus GoPay harus bilang oke, Anda bisa ngambil ini. Jadi semuanya harus ada blessing dari Gojek agar kita melakukan sesuatu terhadap uang kita. Uang untuk melakukan sesuatu kita dapat blessing dari orang lain. Nah, tapi dengan programmable money, ya service-service ingin uang yang bisa diprogram, maka uang itu jadi milik kita. Kita bisa melakukan apapun service baru terhadap uang kita. Seperti ini. Juga misalkan escrow ini penting di Indonesia. Kenapa? Kadang-kadang kan kita tidak percaya pada orang lain kan. Misalnya escrow itu, misalnya kita ingin beli barang secara daring. Risiko pembeli adalah barang tidak dikirim, risiko penjual dia tidak diterima, tidak dapat uangnya. Nah itu apa yang biasa dilakukan, kita bisa pakai Rugber. Rugber itu akhirnya kita percaya pada yang namanya central authority lagi. Nah padahal itu kita bisa hindari central authority itu kalau kita si uang kita ini, uang digital money kita ini punya kemampuan untuk diprogram. Yaitu uang berpindah apabila begini, sampai waktu tertentu. Kalau sekarang itu nggak bisa dilakukan terhadap digital money kita. Atau misalnya kita bisa, servis kita bisa ya, atau warisan, itu pun juga sangat mudah bisa dilakukan dengan programmable money. Juga warisan itu juga sangat mudah. Jadi warisan kita memakai cek internal, kalau misal kita punya uang 100 juta, ini akan terwariskan secara otomatis apabila seperti ini. Itu langsung ada tertulis di warisan kita berupa kontrak dan bisa dieksekusi ketika kita wafat. Nah, lalu ada pertanyaan kenapa harus programmable, kan semuanya bisa di server kan? Nah, inilah perbedaannya. Kalau kita berpikir centralized ekonomi, kalau server itu mati atau server itu central authority itu mati atau terjadi gangguan dan lain-lain, maka uang kita walaupun kita punya, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Pertama. Terus kedua, yang jadi masalah kita tidak bisa berinovasi. Yang berinovasi itu hanya si server. Kita tuh ya sesuai dengan ada service yang di sana, kita tidak bisa melakukan service baru. Dan pada dasarnya, service di central authority itu lambat sekali, karena mereka akan mikir kalau tidak ada market, tidak ada apa-apa, ya mereka tidak akan mau melakukannya. Seberapa banyak yang perlu ini? 20 orang, 20 orang nggak maulah kita buat, akhirnya inovasi terhambat. Padahal kita tahu nama inovasi itu pasti dari mulai yang sedikit dulu, baru membesar. Nah itulah kalau kita bandingkan laju inovasi dari centralized dan user driven atau peer-to-peer, kita lihat dari sejarah aja. Ada yang namanya token ring, novel, atau intranet. Itu semuanya centralized. Itu sekarang mulai digantikan dengan distributed internet. Voice, telepon, selular, itu semuanya centralized tuh. Pasti kayak ada MLM-nya. Tapi itu mulai digantikan oleh Skype, WA, Line, dan lain-lain. Bahkan sekarang orang lebih suka nelpon lewat WA. Kadang-kadang selulernya nggak reliable. Jadi ngomong lewat WA deh, ini putus-putus nih antara Telkomsel dengan Indosat, saling berantem, nah itu contohnya. SMS video call juga mulai tergantikan. Yellow Page 108, 102, 105 itu ada masih ingat nggak nih 108 apa 102 ini kan layanan dari Telkom tuh terpusat semua, itu udah digantikan Google, Bing, Yahoo dan lain-lain. Mail, ada yang pernah kirim surat apa enggak, saya nggak ngerti nih, masih ada yang berkirim surat atau enggak, sekarang diganti email, messenger, TV ganti YouTube, Bluebird diganti Gojek, dan lain sebagainya. Bahwa memang inovasi di user driven peer-to-peer itu akan lebih cepat dan lebih banyak. Nah kalau kita bergantung pada centralized itu akan lama, dan kebanyakan tidak akan terjadi, karena market terlalu kecil. Nah, sekarang pertanyaan terhadap traditional multi-service. SKN, RTGS, transfer clearing, inkaso, BG, barter, dan lain sebagainya. Semuanya itu centralized sekarang. Jika ada programmable money, ini akan akan hilang atau tidak? Kemungkinan besar akan hilang. Dan beberapa bank yang paham masalah ini udah mulai ngerti, ini akan hilang. Service kayak gini. Cuma service-nya itu seperti apa yang akan muncul, kita masih tidak tahu. Nah, itu ada di inovasi masyarakat sebetulnya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang centralized atau peer-to-peer, itu kita bicara bukan hanya teknologinya, tapi kita berbicara about endpoint atau peer innovation.
bahwa masing-masing kita, masing-masing pelaku, masing-masing user itu bisa melakukan inovasi. Kita tidak bergantung pada centralized authority. Tidak bergantung pada blessing dia, tidak bergantung pada wishing dia, tidak tergantung pada izin dia untuk melakukan inovasi. Dan itu didrive bukan oleh komite atau director of board director, tapi didrive by entrepreneur atau teknologis. Tujuannya apa? Lower cost, easy to use, dan lower entry barrier. Dan kita bicara mengenai innovation speed. Nah itu kalau kita bicara tentang decentralized application, tentang peer-to-peer, tentang hal-hal lain seperti itu. Nah, tapi sebelum itu masih ada risiko di situ, yaitu karena ini tidak banyak penipuan dan fraud, monetary stability, terus juga obsolescence dari uang-uang yang dulu. Dan yang penting adalah user and regulator understanding. Karena regulator dan para pemangku kebijakan itu kebanyakan orang-orang yang centralized. Ya sudah perang tentu ya, karena pemerintah kita juga centralized. Nah, mereka tuh kadang-kadang bukan mereka, kayak kita semua sebetulnya susah berpikir, ini mana sih terjadi ketika ini decentralized? Apa yang terjadi? Kita nggak ngerti. Nah, karena nggak ngerti muncul ketakutan. Karena muncul ketakutan muncullah denial. Nah itu yang penting sebetulnya. Bahwa menyadarkan regulator user mengenai ini. Kalau kita tidak sadar terhadap itu, kita akan ketinggalan. Sebagai halnya, saya ingat sekali pada waktu itu tahun 2000-an ya. Waktu itu ketika Telkom itu kan salah satu pemegang Telkom dan Indosat dan lain-lain operator itu pemegang lisensi untuk voice. Ketika waktu itu Skype masuk bilang, oh ini voice ini nih voice service, nggak boleh. Jadi haram voice waktu dulu. Apalagi WA. Nah, waktu itu pakai voice itu bisa ditangkap sampai sehingga ada VoIP mereka, VoIP itu Pak Ono itu ya. Nah tapi apakah bisa di stop? Tidak bisa di stop. Tapi akhirnya terpaksa mereka regulasi itu di cancel. Tapi intinya sekarang ketika itu dilakukan akhirnya player yang dulu itu mendapatkan revenue dari yang lain, bukan dari voice tapi dari paket data dan lain-lainnya. Dan intinya adalah bagaimana membuat user itu menjadi mengerti bahwa ini adalah opportunity, jangan sampai kita terlambat dari situ. Nah, lalu khusus untuk Indonesia. Tantangan untuk Indonesia itu sebetulnya, Indonesia itu menarik. Kenapa saya pulang di sini ke Indonesia? Itu menarik, yaitu banyak teknologi ketika diterapkan di Indonesia nggak jalan dengan baik. Ya karena pertama, kepulauan Indonesia luas. Indonesia itu mungkin luasnya sama dengan Eropa ya. Apa panjangnya? Melebihi ya bahkan ya? Iya. Lebih. Plus, ada plusnya. Plus kepulauan. Kalau Eropa sebagian besar daratan ya, kecuali Inggris dan sedikit itunya. Kita kepulauan. Nah itu tuh tantangan tersendiri bagi aplikasi teknologi. Sebagian besar teknologi itu dikembangkan, terutama teknologi yang ada dikembangkan di negara-negara daratan. Di Amerika, Jepang kepulauan, tapi kepulauannya cuma yang besar 4. Korea, lalu di Eropa yang semuanya daratan. Nah, itu bukan teknologi yang dikembangkan orang-orang lautan. Bukan orang lautan, kita juga bukan orang lautan, tapi orang kepulauan. Lalu kedua adalah di Indonesia ini kita punya keadaan alam yang gangguan adalah normal. Yang contoh ciri alami, petir, lembapan, lalu korosi, suhu dan lain-lainnya itu merupakan ciri alami kita. Kita ingat GSM pertama kali datang ke Indonesia itu datang dari Eropa kan ya. Itu tower GSM sangat tidak reliable. Kenapa di Eropa reliable, di Indonesia banyak yang down. Kenapa down? Di Indonesia itu banyak petir. Nah mereka itu belajar bagaimana melakukan perlindungan terhadap petir dan lain-lain justru di Indonesia. Nah itu gimana keadaan alam kita membuat teknologi lebih bagus dan dimanfaatkan orang luar untuk dijual ke negara lain. Jadi ciri alami seperti itu justru merupakan tantangan yang seharusnya kita bisa mendeliver teknologi baru yang baik.
Lalu kesulitan teknologi sendiri yaitu jumlah pulau, kehandalan sistem yang distribusi, dan lain-lain. Dan yang penting adalah disparitas teknologi antar daerah dan juga lapisan penduduk. Itu juga penting. Ya, saya bilang sampai sekarang GSM itu belum 100% dinikmati oleh rakyat Indonesia. Karena banyak yang tidak bisa dapat si sinyal GSM itu. Nah, apalagi internet ya. Nah, itulah yang saya sebutkan sini. Seharusnya ada teknologi, ada solusi, ada kasih, ataupun dan sebagainya yang dibangun oleh orang Indonesia yang berwawasan Nusantara di situ. Berwawasan memang memberikan solusi. Kita nanya impor, sebagian besar teknologi kita kan impor. Nah, itu yang ya saya bilang, saya utarakan sebagai teknologi berwawasan Nusantara. Nah, lalu dari itu yang perlu dijawab ketika digitalisasi Indonesia ya, bagi orang jalan adalah kira-kira di masa mendatang apakah bentuk teknologi dan aplikasi yang membantu digitalisasi ekonomi Indonesia. Kalau saya sekarang masih melihat roadmap-nya itu adalah sesuatu yang ambil dari luar, lalu diambil ke Indonesia langsung diimplementasi. Sampai sekarang saya banyak berbicara dengan orang-orang bank sentral di Indonesia. Mereka bilang, kita tunggu dulu Pak, kita tunggu di aplikasi negara lain. Di mana? Ya kita tunggu di Singapura, di Hong Kong, di Finland itu ada. Saya bilang, Singapura itu bedanya cuma sedepok, Hong Kong juga, Finland itu juga kecil. Yang berhasil di sana akan berhasil di Indonesia. Seharusnya bilang, ini berhasil di Indonesia, baru pasti berhasil di sana. Kebalikan caranya. Di sini nggak berani. Tunggu di sana dulu Pak, baru ke kita. Berhasil di Cina pun belum tentu berhasil di Indonesia. Nah itu contohnya. Mindset-nya harus diubah. Kita malah nggak mau duluan untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita bisa memanfaatkan kekurangan Indonesia ini bisa menjadi kelebihan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah blockchain, DLT, atau distributed application merupakan salah satu solusi? Saya tidak tahu. Itu harus kita pecahkan bersama. Dan lebih dari itu, apakah kita bisa justru bisa eksportir teknologi yang lebih handal dari ada sekarang? Bisa jadi, kalau kita bisa memanfaatkannya. Dan yang kedua, yang nomor 4 adalah, lalu ketika kita bisa membuat, apakah justru pemangku kekuasaan senang apabila otoritasnya tergerus dengan ada decentralisasi? Itu juga pertanyaan berikutnya tuh. Karena kita mendapatkan hambatan bukan dari orang lain, justru dari orang kita sendiri yang khawatir otoritas gerus. Dan yang terakhir, bagaimana edukasi masyarakat? Kira-kira presentasi saya ini, mohon maaf, bukan menjadi solusi, tapi ini ada solusinya, tapi harus yang dipikirkan kita semua. Memikirkan bahwa, terutama jalan ya, memikirkan bagaimana sesuatu bisa dimanfaatkan bagi masyarakat. Bukan hanya membawa dari luar negeri, dan di luar negeri ini lebih bagus. Kita aplikasikan bukan. Dibawa dari luar negeri, tapi lihat masyarakat ini, ternyata luar negeri kelemahannya begini. Kita seharusnya bisa berbuat begini buat masyarakat ini. Itu sekian Pak Dimas dari saya. Mungkin bisa menjadi trigger diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak Pak Eko. Wow, luar biasa sekali presentasinya. Saya melihat memang betul banyak yang dibicarakan oleh Pak Eko, suatu hal yang benar adanya, karena memang di sini pun, di Jerman pun termasuk lambat ya dalam proses pengembangan teknologi digitalisasi untuk uang gitu. Jadi memang dari segi kultur orang Jerman itu lebih suka menggunakan cash daripada menggunakan kartu debit. Jadi ketika muncul Bitcoin, blockchain, dan decentralized finance segala macam, mereka justru ini merasa takut, segan, karena mereka ingatnya cash is king. Jadi mereka lebih percaya uang cash, uang kartal, gitu, dibandingkan uang debit, karena mereka percaya tentang privasi. Gitu. Jadi dengan uang biasa tuh, uang kertas biasa itu lebih privasi. Jadi data mereka tidak akan diambil. Jadi orang Jerman sangat menghargai tentang privasi, gitu Pak. Jadi mungkin di Indonesia mungkin kebalikannya ya, mungkin mereka karena semua semua percaya, jadi mereka berpikir kalau gua nggak melakukan masalah kalau aku tidak melakukan kesalahan atau nggak melanggar hukum, kenapa harus takut, begitu kan? Ya begitu juga mungkin di Cina begitu juga yang sekarang pakai sistem begitu kan, gitu Pak. Gitu. Tapi mungkin satu pertanyaan dari saya tuh dari presentasi Bapak, kira-kira dari Pak Eko sendiri, apakah sudah melakukan usaha atau melakukan langkah-langkah di bidang blockchain ini, Pak? Kira-kira, Pak? Ya, kalau saya memang melakukan.
Riset secara internal terkait blockchain itu kami sudah lakukan mulai tahun 2014. Bagaimana pemanfaatan blockchain ini untuk Indonesia yang baik. Nah, kita sebagai salah satu contoh yang sekarang kita sudah mulai produk yang kita mulai buat dan kita aplikasikan, kami aplikasikan adalah teknologi eventually online, yaitu teknologi yang dia toleran terhadap gangguan network. Jadi kalau sekarang kita nggak usah ambil jauh ke Papua, kita ambil contohnya Jakarta. Ketika kita naik motor, nah kalau motor itu kan kebanyakan parkirnya di bawah tanah kan ya, karena kita motor itu kan kastanya paling rendah, jadi dia di paling bawah bawah tanah tuh. Jadi kalau di bawah tanah tuh ada basement paling bawah tuh parkir motor, karena kastanya paling rendah. Nah, lalu karena motor itu nggak punya uang, biasanya caranya gini, di bawah tanah itu ketika masuk motor nggak bayar, tapi ketika mau masuk parkiran motor baru bayar. Ketika keluar, jadi parkir motor itu bayarnya ketika dia mau masuk parkir motor. Berarti kan salesnya, pembayaran itu di bawah tanah. Nah, sinyal itu wassalam terus itu di bawah tanah. Sinyal wassalam. Jadi, transaksi elektronik itu tidak bisa terjadi di bawah tanah. Jadi yang namanya gangguan, diskonektivitas, itu juga terjadi di negara kita, di Jakarta. Nah, terhadap gangguan-gangguan seperti itu, sistem yang kita bangun, solusi kita mau itu bisa tahan. Jadi dia melakukan connection-nya secara opportunistik dan dia tidak terhadap failure dia bisa tahan. Nah, itu yang salah satu yang kita bangun itu berdasarkan blockchain. Itu kira-kira. Itu bagaimana caranya, Pak? Apa yang Bapak lakukan supaya bisa tahan gitu? Apa yang kami lakukan, jadi sebetulnya kalau secara teknis kita lihat apa yang kita lihat. Jadi kita sebetulnya setiap aplikasi itu, setiap manusia melakukan kegiatan itu ada yang jadi ginilah. Kita misalkan kita bayar, kalau yang sekarang cara berpikir yang sentralistik itu adalah cara berpikir core banking. Core banking itu apa? Ketika terjadi suatu perpindahan uang, maka state dari database itu berubah. Jangan pasti kan state dari ini, mohon maaf sangat IT sekali. Jadi state dari berubah, ada satu account berkurang dan account lagi bertambah, kira-kira begitu ya ini. Iya, Pak. Padahal kalau kita isolasi, yang berubah itu cuman state dari dua orang, yaitu pembeli dan penjual. Orang lain tidak berubah. Betul sekali. Nah, itu yang kita manfaatkan, kita exploit. Kita tidak melakukan centralized database, kita melakukan distributed database. Setiap orang itu hanya menyimpan data yang dia punya interest. Dia punya interest, sehingga pertama karena dia punya interest, sebagai ini contoh, uang di dompet saya itu paling cuma 1 juta, paling banyak. Walaupun saya punya total kekayaan saya misalkan 100 juta, tapi saya bawa di dompet 100 juta. Yang saya ingin lakukan transaksi itu ada transaksi terhadap 1 juta saya itu, terhadap orang lain. Berarti saya hanya membawa data 1 juta aja. Nah, itu distributed database saya 1 juta, sehingga itu sebanyak yang uang yang sebanyak itu. Nah, kalau yang centralized, berarti uang itu saya harus punya datanya. Dan itu tidak mungkin untuk di kartu atau di portable device. Nah, karena kita memakai konsep distributed database, nah itu sangat dimungkinkan. Nah, sebaiknya pihak yang counterparty-nya pun hanya interest terhadap database-nya. Dia ada database-nya saya. Dia tidak interest terhadap database orang lain. Nah, itulah dimungkinkan di situ melakukan transaksi tanpa menggunakan centralized server, tetap kita jamin keamanannya. Itu kira-kira. Walaupun detailnya banyak ya, tapi cara berpikirnya kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali, Pak. Jadi aplikasi ini udah jalan tuh, Pak? Udah di launch di Jakarta atau kita Indonesia? Itu berupa infrastruktur ya, jadi kita bisa tidak di depan,
tidak di depan. Nah, itu kita ada beberapa customer yang udah memakai, kita tidak bisa disclose. Nah, itu sudah mulai dipakai. Bukan hanya di Indonesia. Kita sekarang lagi ngomong dengan orang luar, bahkan luar negeri juga. Karena yang memiliki persoalan terhadap konektivitas itu bukan kita aja, dimanapun. Nah, kalau itu kira-kira kami lakukan. Wah, luar biasa sekali, Pak. Ini ada pertanyaan dari Mas Wikan tadi di chat. Mas Wikan bertanya kalau misalnya programmable money itu berarti tergantung sama programmernya gitu, Pak. Ya, gimana dia mau program gitu. Ya, programmable money itu bukan tergantung pada jadi uang itu yang penting. Jadi uang itu kalau secara teoritis kan itu transfer uang itu adalah sesuatu yang memiliki value di dalamnya. Nah, value dari uang itu ciri-cirinya adalah tidak boleh berubah. Jadi nggak bisa tuh saya tiba-tiba punya uang 100.000, tiba-tiba saya program menjadi 200.000 gitu. Itu namanya money creation. Itu tidak boleh gitu. Yang boleh money creation itu hanya beberapa tergantung algoritmanya, hanya beberapa kondisi tertentu. Itu disebut money creation, tergantung siapa issuernya. Kalau issuernya di back oleh gold, makanya sebanyaknya gold yang dia punya, dia bisa melakukan creation terhadap gold itu. Kalau issuernya dia menggunakan fiat, walaupun tidak ada backupnya, dia bisa menambah money creation-nya. Tapi intinya adalah, dari uang itu yang penting adalah value-nya sebagai user tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Hilang boleh, tapi hilang itu tidak berkurang uangnya. Cuman hilang aja, kepemilikannya udah kemana, nggak tahu. Itu kan artinya hilang kan. Nah, berarti ketika ditanya itu, selama kita bisa memastikan bahwa ketika terjadi perpindahan uang itu tidak ada yang namanya double spending, maka terserah programmer, terserah siapapun programmernya melakukan manipulasi terhadap uang itu. Itu aja intinya. Jadi kalau ditanya apakah tergantung programmer, benar tergantung programmer. Apa yang tidak tergantung programmer adalah uangnya jumlah uangnya tidak bisa dirubah semaunya sendiri tanpa diketahui oleh orang lain. Gitu kira-kira. Jadi jangan sampai berpikir bahwa uangnya program itu. Oke, mungkin Pak Eko makasih. Silakan, Pak Eko. Makasih Pak Eko. Ya, boleh nimbrung diskusi Mas Dimas? Ya, silakan. Ya, ya mungkin agak memperluas tadi cakupan dari pertanyaan saya di chatting gitu. Jadi kelihatannya kalau di Indonesia itu kan permasalahan untuk pengembangan suatu teknologi informasi kan terutama soal trust ya Pak Eko ya. Jadi kepercayaan, apalagi finance atau banking itu kan bisnis kepercayaan. Nah, sementara di kita ini soal data itu masih questionable. Jadi seberapa percaya sih orang terhadap data kita, bahwa data kita itu tidak disalahgunakan gitu. Ya sebenarnya sih tadi ada beberapa macam teknologi blockchain atau Bitcoin yang sebenarnya di sisi lain juga bisa digunakan untuk memperluas trust itu gitu ya, mempertegas trust. Jadi orang tuh bisa lebih yakin kalau misalnya ini ya authority nggak bisa dipercaya, ya udah kita bikin aja bareng-bareng, kita bisa trust satu sama lain. Kalau misalnya ada yang mengkhianati trust ya bakal ketahuan gitu kan. Itu kan prinsipnya dari blockchain kan itu gitu. Nah, berapa kasus itu kan data-data kita itu kan gampang banget bocor gitu. Nah, itu mestinya bisa dipertanggungjawabkan dan ditambal. Tapi di sisi lain sebenarnya ada bagusnya sih Pak Eko. Sekarang kan orang udah mulai trust terhadap digital money ya. Ya seperti orang udah mulai biasa belanja dengan GoPay, dengan OVO gitu ya, segala macam gitu. Itu udah biasa orang pakai bayar tol segala macam. Itu kan prinsipnya udah nggak pakai uang cash lagi, dan itu sebenarnya udah bagus gitu, tinggal diarahkan aja. Nah kalau saya lihat sih negara-negara yang siap itu malah ya kayak China gitu ya, Cina gitu mereka udah punya Bitcoin-nya sendiri, terus mereka udah mulai switch gitu, jadi pembayaran udah mulai pakai sana ya.
tadi yang Pak Dimas kan bilang kalau di Jerman orang masih konvensional lah ya gitu. Jadi malah mungkin di Indonesia bisa nih gitu kalau kita kembangin teknologi gitu ya untuk penggunaan Bitcoin gitu untuk segala macam. Tapi mungkin ya itu sih trust itu, terus nah gimana juga caranya yang pemegang kepentingan tadi kan Mas Eko juga udah kasih clue ya, mau nggak pihak otoritas itu ngasih gitu kayak BI gitu bisa nggak gitu, OJK bisa nggak gitu. Di sisi lain kan juga sekarang tingkat kepercayaan kita kepada bank juga udah agak menurun gitu ya dengan berbagai macam kasus yang ada di belakangan ini gitu. Kok mereka malah yang harusnya jaga trust kok malah jadi gampang banget bocorin nih gitu. Masalah security itu masih problem lah di Indonesia. Mungkin begitu Mas Eko, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wikan. Benar, saya setuju sekali tentang masalah security dan lain-lain. Kalau saya justru berpikirnya begini Pak, bahwa data kita tuh pasti akan bocor. Data kita tuh ya, kalau saya berpikir data kita yang ditaruh di internet itu pasti bocor. Oleh karena itu, kita tuh harus sangat hati-hati menaruh data kita. Jadi jangan selama data itu pernah keluar dari kita ya pasti akan bocor itu Pak. Pasti itu, apalagi di Indonesia. Karena di sini kan penalti terhadap data bocor tuh nggak ada. Kalau di Jepang itu Pak, satu data orang bocor itu ada penaltinya kalau nggak salah sekitar 100.000 rupiah apa itu Pak ya. Jadi bayangin kalau 1 juta atau 100 juta data hilang, orang bisa bangkrut itu Pak. Karena tinggal dikali aja. Nah, itu saya setuju sekali Pak nanti sebetulnya perkembangan di Indonesia tuh cukup baik ya nanti untuk programmable money atau next digital money, hanya ya memang ya gimana trust-nya, terus bagaimana masyarakat itu bisa make dengan baik. Sebenarnya kalau dibilang trust selama masyarakat itu kayaknya lebih baik kalau di kita ya cenderung kalau selama itu praktis orang make aja Pak karena trust itu nomor 2 kayak dibanding praktikalnya. Karena saya pernah punya ini Pak, punya data dari survei. Surveinya kira-kira ngomong ini, berapa banyak Anda pernah hilang uang di GoPay? 45% bilang hilang Pak. Baik hilang secara top up nggak aja, hilang pokoknya pernah 46%. Terus ditanya, seberapa puaskah Anda memakai GoPay? 90% Pak. Berarti walaupun hilang dia puas. Jadi hilang itu merupakan part of risk, satu dari risiko. Kalau uang hilang masih 10.000 ada biarin lah hilang. Kira-kira gitu, itu menarik. Jadi kalau di luar negeri, di Jerman terutama, kalau udah hilang pasti nggak percaya itu. Ya kan? Kalau di sini ya nggak apa-apa, yang penting praktis. Itu mungkin agak perbedaan budaya kita. Ya silakan Pak Dimas, terima kasih. Iya, betul sekali itu Pak, umumnya yang Bapak Eko bilang tadi barusan. Saya juga pengalaman, saya udah lama nggak pulang Indonesia, tapi terakhir saya pulang Indonesia itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Bukan tanggapannya bukan pada ini ya, bukan pada GoPay atau dari pembayaran online, tapi ketika saya berbelanja di supermarket, itu misalnya kita harus bayar Rp2.910 gitu. Tapi kita nggak punya Rp10 hanya 10 sennya gitu, 10 sen. Tapi kita senang-senang aja, kita 10 sen itu diambil sama supermarket, dan supermarket bisa gampang ngambil sen-senan yang nggak ada uang koinnya begitu, kita nggak bisa bayar gitu. Tapi orang-orang bilang ya udah gitu kan, nggak apa-apa gitu. Atau tempat juga pernah juga ditanyain sisanya mau didonasikan nggak gitu, sisanya mau diapain nggak gitu. Tapi nggak pernah ada pertanggungjawaban bagaimana uang ini didonasikan, apakah didonasikan ke pemilik supermarket atau didonasikan ke ke orang yang membutuhkan begitu. Jadi satu hal yang unik menurut saya, ya, sebuah paradoks menurut saya melihat, karena ya memang Indonesia tuh cepat ya dalam menerima teknologi ya. Jadi memang saya melihat luar biasa, kita lompatannya tuh luar biasa dari tidak ada punya HP sama sekali, jadi tiba-tiba kita penetrasi HP-nya lebih dari 100%. Orang minimal punya 2 HP mungkin rata-rata di Indonesia gitu, walaupun dia kalangannya menengah ke bawah gitu Pak. Jadi kira-kira luar biasa. Ini saya sudah lihat Mas Ivan di sini udah raise hand, jadi saya pengen mempersilakan pada Mas Ivan ini, Saco kita di jalan. Silakan Mas Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih sudah berkenan
sharing sama teman-teman jaringan alumni luar negeri nih Pak Eko, pertama-tama. Sebuah kehormatan. Jadi lihat nih Pak Eko nih senior mentor saya dan pendukung saya yang waktu saya masih dari nol nih betul-betul dengan tulus mau membantu saya untuk membangun bisnis saya hingga bisa bertahan 10 tahun. Alhamdulillah Pak Eko sampai sekarang. Mohon maaf ini sumbangsinya belum terlalu banyak tapi kita terus tingkatkan ke depan. Oke, masuk ke pertanyaan saya Pak Eko nih kesempatan yang baik sekali juga mungkin untuk bisa sharing. Dan mungkin ada satu titipan dari istri saya juga sebetulnya terkait dengan cryptocurrency ini bagaimana update atau pandangan syariah terkait dengan cryptocurrency itu yang pertama. Terus yang kedua saya ingin tahu megatrend khususnya spesifik Indonesia ya Pak Eko ya untuk teknologi digital itu seperti apa yang mungkin bisa menjadi peluang-peluang ke depannya. Terus yang ketiga kira-kira kebutuhan ya mungkin ini nyambung sama yang kedua juga ya. Kebutuhan SDM terkait dengan megatrend tersebut seperti apa? Apakah ada peluang orang-orang hebat kayak Dimas ini yang masih di Jerman ini yang merindukan pulang ke tanah air ini bisa diterima di tempatnya Pak Eko dan berkecimpung di megatrend tersebut? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Eko. Salam dari Gifu Jepang Pak Eko. Semoga sehat dan semangat selalu. Terima kasih. Selamat keluarga Pak. Ya, oke. Pertanyaan pertama mengenai cryptocurrency. Jadi gini, mungkin saya cerita sedikit ya. Waktu itu kan saya bilang saya punya 2000 Bitcoin ya. Tiba-tiba saya ingat ketika Bitcoin, saya udah melupakan Bitcoin itu udah nggak tertarik dari tahun 2000, dari mulai tahun 2011-an. Tiba-tiba tahun 2014 kok harga ini Bitcoin kok jadi harganya mahal ini. Waktu itu sekitar 20 juta, 25 juta. Oh iya saya dulu punya, karena saya tuh selalu membackup data saya. Data saya dari tahun 92 sampai sekarang saya masih punya data-data saya. Nah, buka data saya, oh masih bisa Bitcoin dipakai. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika orang-orang tiba-tiba jadi kaya? Saya nggak bisa tidur waktu itu. Saya ngeliat naik turunnya harga Bitcoin. Oh, kalau naik saya senang nih harta saya tanya, kalau pada harta cuma harta virtual itu kan. Oh, kalau turun saya jadi sedih. Wah, jadi udah kayak ini ya, trader falas. Nah, berjalan selama sebulan, terus saya bertanya pada diri saya sendiri, emang hidup saya kayak gini? Akhirnya, kan saya merasa itu udah mulai mengganggu, saya jual semuanya. Nah, intinya adalah terkait kalau menurut saya kesyariahan Bitcoin adalah ketika kita melakukan itu sebagai suatu proses, suatu media spekulasi, itu tetap nggak boleh. Dan itu kebanyakan cryptocurrency yang sekarang itu adalah dipakai sebagai media spekulasi. Bahkan untuk media bukan hanya media spekulasi, bahkan media untuk menipu, dalam tanda kutip menipu orang menggunakan IPO dan lain-lain, menipu orang yang tidak tahu, akhirnya membeli dan lain berharap naik. Padahal yang namanya cryptocurrency itu ya itu sekedar uang jadi-jadian. Kenapa Bitcoin itu bisa? Saya dari awal udah bilang itu bagi kami ada joke currency itu. Guyonan. Problemnya adalah guyonan ketika ada orang yang ngambil itu jadi serius. Akhirnya jadi yang satu yang serius. Nah, itu yang problemnya sebetulnya di situ. Jadi kalau dari segi keseharian, kalau itu dipakai untuk spekulasi apapun itu bentuknya, para ulama mengatakan itu tidak boleh. Nah, tapi ketika cryptocurrency atau cryptocurrency dalam bentuk lainnya yang dipakai untuk sebagai media pertukaran nilai dalam hal ini uang, ya itu tidak ada yang melarang sebetulnya. Saya belum melihat ada sesuatu dalil yang itu yang melarang. Nah, kan sebagian besar yang sekarang melarangnya karena dipakai sebagian besar dipakai untuk media spekulasi dan sebagai media untuk menipu orang. Kalau sekarang memang mudorotnya lebih banyak. Sebaiknya jangan main di cryptocurrency. Saya sendiri juga udah nggak punya, udah saya buang semua. Tapi yang penting dari cryptocurrency justru teknologi, underlying teknologinya. DLT, disebut ledger teknologi, blockchain, programmable money dan lain-lain yang bisa meng-create sesuatu yang baru yang mungkin di masa mendatang akan lebih berguna bagi masyarakat. Itu mungkin jawaban pertama. Jawaban kedua terkait megatrends.
saya nggak tahu sebenarnya megatrends-nya ya. Hanya saya sama dengan ekonom-ekonom yang Indonesia juga industriawan di Indonesia. Kita seharusnya lebih banyak memplan teknologi atau industri yang sesuai dengan alam Indonesia. Jadi kita tidak hanya mengimpor teknologi dari luar negeri yang di luar negeri itu berhasil. Nah, yang sekarang teknologi yang harus dibangun terhadap Indonesia itu banyak. Misalkan contohnya kita seharusnya mempunyai teknologi kelautan yang baik yang menghubungkan antar pulau. Itu megatrends. Sesuatu yang berkaitan dengan kelautan, nah ini saya pikir seharusnya bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Itu terkait kelautan. Terus yang kedua adalah, yang kalau megatrend berikutnya adalah ya kekayaan kekayaan alam kita, yaitu kekayaan teknologi-teknologi yang terkait untuk mengolah kekayaan alam kita menjadi nilai tambah yang lebih tinggi. Dan industri pendukungnya itu seharusnya itu akan menjadi sesuatu yang baik di Indonesia di masa megatrendnya. Nah, terkait dengan IT, kalau saya melihat bahwa kita gimana kita bisa teknologi akan jadi membantu dan mungkin pasarnya akan besar di Indonesia adalah ya bagaimana kita bisa memanfaatkan logistik yang dibangun oleh pemerintah sekarang, jalur logistik yang mungkin akan sedang dan akan dibangun di masa mendatang, yaitu sesuatu teknologi informasi atau platform informasi yang bisa menghubungkan trade dan memperlancar pertukaran barang dan juga transaksi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sebetulnya gampang bicaranya, tapi sulit mengimplementasikan. Kenapa? Itu adalah masalah trust, masalah tadi konektivitas dan sebagainya. Nah, itu sangat sesuatu yang sangat sulit untuk membangun trust untuk seluruh rakyat. Jadi misalkan saya harus bertransaksi, misalkan dari Jakarta bertransaksi dengan orang di Halmahera, orang yang belum pernah ketemu, orang yang tidak tahu dia ingin bertransaksi. Nah, itu banyak risikonya sebetulnya. Sama saja jika bertransaksi dengan orang yang tidak kita kenal. Nah, itu gimana teknologi itu bisa mengovercome itu, menurunkan risiko dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sesuatu yang di Indonesia. Dan itu kayaknya itu masalah trust di kita ini. Teknologi untuk mengovercome masalah. Itu yang mungkin menurut saya akan menjadi megatrend di masa mendatang terkait dengan consumer, TikTok dan lain-lain yang mungkin akan keluar ya, TikTok atau sosial media dan mungkin akan keluar di Indonesia, tapi sebagai infrastruktur bangsa ya itu yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Nah, itu satu lagi ya, yang terakhir saya bilang jadi bahwa yang namanya infrastruktur kita sekarang masih terpusat di kota-kota besar kan. Nah, bagaimana kita bisa suatu teknologi yang cukup reliable sehingga infrastruktur IT itu bisa tersebar dan murah. Nah, itu juga teknologi itu yang harus kita kembangkan khusus untuk Indonesia. Itu yang solusinya masih itu. Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana tentang tenaga-tenaganya. Nah, itu yang sebetulnya sangat disayangkan di Indonesia. Kita tenaga ahli, kalau saya bicara mengenai IT, khususnya karena saya itu bidang saya IT dan elektronik, kita tenaga ahlinya itu jarang. Kita kebanyakan tenaga kulit. Kita mengerti mengenai membuat ini, membuat itu, misalnya dalam kasus programmer, pro bono di kulit. Cuman begitu itu masuk yang core-nya, itu udah hilang orang kita tuh jarang. Contohnya, gimana agar membuat sesuatu platform yang bisa tahan transaksi, misalkan 1 juta transaksi detik. Nah, itu yang bisa kayak itu jarang tuh langsung di Indonesia. Itu ada di mana? Ada di luar. Nah, itu keahlian-keahlian seperti itu yang mungkin harus kita kembangkan. Misalkan di elektronik pun sama, bagaimana untuk mengoptimasi power elektronik ini sehingga jadi low power dan lain-lain, itu juga kalian itu jarang. Nah, itu kita kebanyakan kulit, tapi begitu teman menjurus itu agak jarang. Nah, itu yang mungkin harus, terutama sebenarnya orang-orang dari luar negeri yang lebih tahu yang apa detail-detailnya, itu yang akan harus dikembangkan di situ. Itu kira-kira Pak Ivan. Oke. Wah, gimana Mas Ivan? Berarti ada peluang yang besar buat Dimas
kembali dan berputar di Indonesia ya Pak Eko ya sebetulnya Pak. Ya terima kasih banyak Pak Eko. Gini. Saya cerita sedikit ya, mungkin sedikit terakhir bagi saya. Jadi saya waktu tingkat 2 di Jepang, waktu itu saya ngomong dengan orang Indonesia, orang Jepang, udah tua dia bilang, kamu enak di Indonesia. Kenapa? Kamu kan di Indonesia punya masa depan yang baik, kata dia. Kamu kalau sekolah di luar negeri, berusaha baik, kamu akan bisa menjadi orang yang terkenal di Indonesia. Bisa menjadi orang besar, bisa menjadi saco di perusahaan, bisa menjadi dosen ini, bisa menjadi itu, dan lain-lain. Kalau kita di Jepang, lahir, kerja, sekolah gini-gini terus. Kan negara kamu kan masih berantakan, kan ini. Jadi dia sambil ngenyek saya, tapi yang dia utarakan itu benar. Karena ada keberantakan, itulah ada kesempatan untuk memperbaiki. Kalau di negara maju semuanya udah baik. Jadi kita cuma hal yang kecil-kecil aja yang kita bisa lakukan. Nah itu jadi pengalaman saya, hanya di sini di Indonesia dengan mungkin ketekunan dan keahlian, kita bisa ketemu ya orang-orang besar di sini dengan keahlian yang kita punya, dengan produk yang kita miliki. Cuman kalau di negara maju, ya kita bagaimanapun kita berusaha pun paling cuma dapat hal yang kecil. Nah itu kira-kira sebenarnya chaos di sini itu merupakan kesempatan bagi kita untuk berkontribusi lebih besar. Itu kira-kira. Terima kasih Pak. Ya full disclosure Pak, saya mungkin awal tahun depan ada rencana mau pulang ke Bandung Pak, pulang habis dari Jerman. Jadi sebenarnya saya juga lagi mencari-cari apa nih bisa dilakukan. Jadi betul-betul Pak Eko ini merupakan inspirasi saya gitu. Selain juga mungkin kemarin tuh Mas Ivan ngadain juga acara jalan namanya Let's Talk with Ivan Nanto. Beliau mengundang Pak Romi ya. Mungkin Pak Eko kenal sama Pak Romi juga, Pak Romi Satria. Kenal ya. Jadi jadi dia sudah ketemu 2 orang yang memberikan inspirasi. Jadi walaupun sampai sekarang saya belum kebayang di Indonesia mau ngapain, tapi mungkin kita bisa kerjasama mungkin suatu hari nanti Pak kalau sudah nyampe di Indonesia gitu kira-kira. Gitu. Oh siap. Pasti insya Allah. Iya insya Allah nanti kita ini. Kira-kira dari teman lain, kita tak terasa sudah 1 jam kita ngobrol, diskusi dan presentasi. Kira-kira ada teman-teman lain yang mau bertanya? Mungkin satu hal lagi yang terakhir. Dari Pak Susanto atau Sira atau Adit? Assalamualaikum Pak Eko. Nah, ya, baik, Pak. Ya, ini Susanto Pak. Ingin bertanya Pak, mungkin agak sedikit ini ya. Begini Pak, seandainya ini kita terima kasih sekali Pak tentang topiknya, sangat luar biasa. Dan mungkin ada beberapa hal yang akan kami lakukan di rumah tangga kami terkait tentang potensi perekonomian yang tadi Bapak sampaikan tentang digitalisasi ekonomi dan sebagainya. Begini Pak, tapi masih terkait tadi ada satu aspek yang tadi saya garis bawahi tentang aspek religius. Kita kan masyarakat Indonesia itu terkenal dengan religiusnya ya kan. Artinya segala sesuatu itu selalu dikaitkan dengan hukum-hukum. Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat dan sebagainya. Nah, kekhawatiran di masyarakat mainstream, pendapat masyarakat umum terkait tentang pemanfaatan Bitcoin, uang digital dan lain sebagainya ini masih menjadi isu sentral. Nah, menurut pandangan Pak Eko sendiri yang juga mungkin sudah melakukan komunikasi dengan beragam pihak terkait tentang isu ini. Nah, itu apa kira-kira dari Pak Eko sehingga kita yang orang awam dikatakan seperti itu Pak bisa melangkah lebih lanjut terkait tentang digital ekonomi ini Pak. Terima kasih Pak Eko. Jadi saya melihatnya sebetulnya bahwa digital ekonomi dan konvensional ekonomi itu semua sama aja. Isu-isunya pun sama aja sebetulnya. Hanya kalau di digital ekonomi itu kecepatan inovasinya cepat, di digital ekonomi lah kecepatan fraudnya, penipuannya juga cepat.
Jadi cepat kebaikannya juga cepat, keburukan juga cepat yang saya sampaikan. Nah, biasa yang sampai sekarang kita memang untuk ketika kita melakukan sesuatu kegiatan baru di digital ekonomi itu harus mendapatkan fatwa dari MUI. Nah, sampai sekarang kalau yang digital ekonomi atau di payment yang sekarang sebetulnya fatwa dari MUI itu udah keluar bahwa yang imani sekarang itu, misalkan yang imani sekarang itu halal, itu sudah keluar itu. Hanya memang ada perbedaan konsepsi antara pemahaman. Jadi ini yang mungkin perlu penelaahan secara syariah fikih lebih lanjut, yaitu pemahaman antara yang konsepsi yang disebut uang itu apa. Nah, ketika kita jadi misalkan contohnya ketika dulu uang itu berdasarkan emas, maka orang dulu berpikir bahwa uang kartal yang uang fiat ini yang tidak jelas under value-nya itu apa, kolateralnya itu apa, maka ini bisa jadi tidak non syariah. Tapi sampai sekarang ketika terjadi perubahan itu kan, ketika sampai sekarang juga beberapa puluh tahun terjadi, ternyata uang kartal yang kita miliki ini, uang fiat yang miliki, ya orang bilang, oh ya ini udah halal ini sekarang. Karena memang ini adalah pertukaran yang nggak boleh adalah nanti ketika ada spekulasi. Nah, begitu pula ketika kita terjadi perpindahan dari uang kartal yang berbentuk fisik menjadi uang yang digital. Nah, ini nih kok migrasinya tuh secara fikih ini belum jelas. Kenapa belum jelasnya? Apakah ini uang ini merupakan pinjaman atau ini benar-benar uang seperti uang biasa, uang yang diterbitkan. Nah, itu sampai sekarang tuh belum jelas tuh secara fikih. Karena kalau itu uang pinjaman maka harus dikembalikan. Tapi kalau itu kalau uang itu pinjaman maka harus dikembalikan, kalau hilang harus diganti. Tapi sebenarnya secara konsepsi itu bukan itu. Itu adalah uang seperti uang kartal biasa yang kalau hilang ya hilang. Nah, itu konsep masih belum dihitungkan dan belum dihitungkan dengan jelas. Nah, itu ada salah satu yang menjadi isu kita, yaitu isu orang teknologis duduk bersama orang agama ya, dalam hal ini kafah agama, agar bisa memastikan bahwa konsepsinya benar. Dan saya masih yakin bahwa ketika konsepsinya benar itu akan jadi sesuatu yang biasa. Nah, apa bedanya sih uang kertas kita yang cuma isinya 10.000 100 dengan 0 4 dengan uang digital yang isinya adalah data digital tuh nggak ada bedanya, yang satu fisikal satu virtual, gitu aja. Nah, itu yang menurut saya terutama terkait dengan uang. Nah, terkait khusus dengan cryptocurrency, saya walaupun saya dulu mungkin 20 atau 30 pemakai Bitcoin pertama di dunia, saya bilang stay away from it. Jangan pakai cryptocurrency lihat sekarang. Karena nggak ada gunanya. Itu aja. Saya nggak bilang itu haram, itu halal, cuman mudaratnya lebih banyak. Kalau halal haram, ada yang bilang, Pak Roni, itu ulama itu bilang haram. Tapi saya nggak sampai ke situ, cuma saya bilang itu tidak ada gunanya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Wah, luar biasa sekali. Gimana, Pak Susanto? Ya, terima kasih sekali Pak Eko atas pencerahannya. Matur nuwun, Pak. Oke, baiklah teman-teman sekalian, mungkin Pak udah 1 jam, Pak Eko mungkin ada jadwal yang lain. Jadi saya terima kasih sekali lagi pada Pak Eko dan pada teman-teman, Mas Ivan yang telah memperkenalkan Pak Eko kepada kita di Jalar dan sudah mengundang kita untuk Tech Talk hari ini. Pesan saya tangkap adalah memang Indonesia itu banyak mengimpor teknologi dari luar, jadi Facebook, TikTok, GSM segala macam, dan kita memang jadi bingung kan karena kita tidak punya teknologi yang asli Indonesia berwawasan Nusantara. Jadi yang pertanyaan disampaikan oleh Pak Eko ini merupakan pertanyaan yang sangat menggelitik gitu dan merupakan sebuah kesempatan emas gitu. Dan itu sudah dimulai dipecahkan sedikit demi sedikit oleh Pak Eko dengan teknologi yang Pak Eko ceritakan, pembayaran payment mobile to mobile system di bawah tanah yang tidak terputus. Oh, saya senang sekali. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan, tapi ya karena waktu mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Pak lewat WhatsApp secara langsung Pak. Jadi
Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya harap Pak Eko tidak keberatan nanti kalau misalnya kita undang lagi di ngobrol-ngobrol sama Jalar, Pak. Baik, silakan. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Mungkin sebagai penutup, saya mau serahkan lagi pada co-founder kita untuk menyampaikan pandangannya, mungkin Adit. Nah, kalau tidak ada, ya udah kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak sekali lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Semuanya Pak Eko. Dimas.